Nabi ba'da amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah kita ucapkan atas segala nikmat, rahmat, karunia beserta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah bisa hadir ke sekolah anak-anak kita ini dalam rangka menerima penilaian akhir semester 1. Dan alhamdulillah juga kita sebelum menemui guru anak kita masing-masing, ayah bunda, kita insyaallah juga ada sharing ilmu yang insyaallah akan kita laksanakan pagi ini. Selawat beserta salam tak lupa semoga disampaikan pada arwah junjungan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Quran Ar-Risalah, seterusnya kepada jajaran struktur yang ada di SD Quran Ar-Risalah, seterusnya kepada para ustaz-ustazah yang ada di SD Quran Ar-Risalah, dan teristimewa kepada ayah bunda, bapak ibu yang alhamdulillah sudah hadir di aula SD Quran ini. Dan juga tak kalah istimewanya pemateri kita, yaitunya Ibu Mirasanti MCAT, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita untuk mengawali agenda kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Satya Warman SOSI. Pada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min
تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Satria Warman SOSI yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi agenda seminar kita ini merupakan inisiasi dari Komite Sekolah Al-Quran Risalah. Maka selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Komite SD Quran Risalah yang untuk hal ini akan disampaikan oleh Bunda Vita Maya Esos. Pada Bunda kita persilakan. Ayo Bunda, alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini di acara, sebenarnya ini acara komite. Saya di sini sebagai wakil menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya karena ketua kita, seharusnya ketua yang memberikan sambutan, karena ketua lagi kemalangan, kakak ipar beliau meninggal, beliau sekarang lagi di Batam. Beliau menyampaikan salam untuk ayah bunda. Selamat datang di acara komite seminar kita. Perkenalkan, saya Bunda dari Syauki, anak-anak di kelas 4 Kalimsan. Izin untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan komite kita selama 3 bulan setelah pelatihan ini. Kita sudah mengadakan 2 kali webinar. Webinar pertama yaitu webinar acara Maulid Nabi kalau nggak salah ya. Yang kedua webinar Palestina. Alhamdulillah kemarin webinar Palestina itu terkumpul dana kita sebesar 20 juta ya Ustaz. 20.200.000 rupiah. Dan alhamdulillah sudah kita salurkan ke Yayasan Al-Aqsa ya. Lupa juga anak. Dan kegiatan yang lain, dana kita yang dari yang PUMG sebelumnya kita murni untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang pertama itu kita pada tanggal 9 Oktober itu kita ada kegiatan melihat ananda kita di SPH Nandagara. Terus 14 November ada takziah ke rumah Ananda Tamimah Anissa. Orang tua beliau meninggal dan lahiran dari Bunda dari Munaya kelas 4 dan Bunda dari Birzi kelas 1. Terus takziah ke tempat Ustazah Meli, orang tua laki-laki beliau meninggal. Dan terakhir kemarin tanggal 13 Desember kita membesuk orang tua Arasya kelas 1 di RSUP dan membesuk orang tua dari Ustadz Marjoni, kepala sekolah kita. Lahiran Bunda dari Hafizah dan membesuk Bunda dari Hani di rumah sakit Ibnu Sina. Untuk kegiatan ini
emang murni dari kegiatan sosial. Untuk itu kalau untuk kegiatan sosial ini kita dapat sumbangan dari kegiatan sosial ini dana sosial dari orang tua SD Ku Arisalah, di mana setiap bulannya dikenakan 10.000 per bulan. Gitu. Nanti bunda-bunda yang ingin membayar kegiatannya silahkan ke depan, ada bunda kita dari komite juga. Untuk itu sekian dulu pesan dari Bunda Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bunda Revita Maya Esos yang sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan dari komite beberapa hari terakhir, ya beberapa bulan terakhir. Jadi alhamdulillah luar biasa, dan pada saat ini juga mengangkatkan seminar parenting yang insya Allah itu sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan oleh wakil kesiswaan Ustadz Fauzan Esos. Oke, ingat pada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat hormati struktur yang berada di lingkungan SD Quran Arisalah, Ustazah Wiwi selaku Wakaf Kurikulum, Ustadz Dilmayoni selaku Wakaf Quran, dan Ustadz Fauzi Hijrianto selaku Wakaf Sarana SD Quran Arisalah. Dan yang semakin hormati pengurus komite SD Quran Arisalah, dalam hal ini diwakili oleh Bunda Revita Maya Esos beserta jajaran. Dan yang teristimewa kepada seluruh ayah bunda yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah ini dalam rangka menerima lapor dari siswa-siswi kita, anak-anak kita, dan juga melaksanakan kegiatan parenting pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak bosannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ayah bunda semuanya, mungkin pada pagi hari ini tidak banyak hal pula yang bisa Anda sampaikan. Dalam hal ini mewakili Kepala Sekolah SD Quran Arisalah Ustaz Marjoni MPD, yang mana beliau pada hari ini dalam keadaan sakit. Dari kemarin sore sudah sakit dan hari ini Allah tidak bisa hadir bersama kita untuk membersamai acara kita bersama. Dan juga kita doakan semoga orang tua beliau lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, pertama kita dari pihak sekolah itu mengucapkan terima kasih kepada komite SD Quran Arisalah yang sudah mengangkatkan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan tema mendidik anak dengan penuh cinta. Mungkin nanti kita bisa ketahui bersama bagaimana cinta yang penuh itu dalam keluarga kita mungkin. Mungkin selama ini kita merasa cinta kita sudah penuh atau sudah berlebih, atau bagaimana? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh ibu pemateri kita yang luar biasa, insyaallah, Nurse Mira Susanti SKEP NUKEP.
orang tua, wali murid kita juga di SD Quran Arisalah. Ayah bunda semuanya. Kemudian tentunya semoga nanti kegiatan kita ini ada manfaatnya, bermanfaat dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti kedepannya segitiga emas pendidikan itu betul-betul terwujud. Segi emas pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan. Kalau ketiga hal ini maksimal kita laksanakan, insya Allah cita-cita pendidikan kita insya Allah akan mudah tercapainya. Baik ayah bunda, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan selaku mewakili dari kepala sekolah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Mira yang akan memberikan materi nantinya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ana sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Fauzan Sos yang sudah memberikan kata sambutan untuk kita semua. Baik ya bunda, insyaallah kita lanjut ke acara inti kita. Mari kita panggil Ibu Mira Santi MK untuk di depan. Insyaallah Allah dekatkan kita dengan beliau nanti, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama kita hormati kepala sekolah bersama jajaran yang hari ini Bapak Wali dalam kondisi yang sakit. Kita doakan Allah berikan kesembuhan kepada beliau, kepada ayah beliau. Beberapa dari anggota keluarga besar kita juga dalam kondisi Allah uji, dalam kondisi sakit. Semoga Allah juga berikan kesembuhan. Allah jadikan sakit sebagai pengurus dosa-dosanya, termasuk ketua komite kita yang dalam kondisi kemalangan tadi malam belum melakukan minuman. Baik, izin ayah bunda bukan untuk kemudian memberikan materi sebenarnya, tapi mungkin lebih saling sharing, kita saling mengingatkan dan menguatkan, karena bagi kita anak-anak adalah amanah yang Allah titipkan, dan anak-anak pun sebenarnya juga menjadi investasi dunia akhirat kita, bahkan terutama adalah investasi akhirat kita. Betul tak ya bunda? Betul insyaallah ya. Ketika Allah katakan tidak ada lagi sambungan amal soleh kita, terputus semuanya, maka kita punya satu yang kita harapkan mengalir selalu kepada kita saat dasar ini sudah nanti ada dalam alam kubur, yaitu doa-doa anak yang soleh. Maka tentu saja harapan kita anak yang Allah amanahkan ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang akan terus mengalirkan pahalanya di saat kita membutuhkannya nanti. Ya. Bunda Adila mengamanahkan sebenarnya judul beliau bilang begini, pokoknya Umi kasih saja materi tentang mendidik anak tanpa marah, gitu ya. Lalu berganti mendidik anak dengan penuh kelembutan lah Umi, baik ya. Akhirnya tadi malam Umi pikir ya udah Umi ganti dengan mendidik anak dengan penuh cinta. Intinya insya Allah sama, ya intinya insya Allah sama kita bahas hal ini. Karena menurut Umi kalau cinta sudah ada, maka insya Allah tidak ada lagi penghalang untuk kita memberikan pengorbanan terbaik buat anak-anak kita. Izin memperkenalkan diri, nama Umi Mira Susanti, biasa dipanggil Umi Mira, mau di komplek, mau di rumah sakit, mau di mahasiswa, silakan ayah bunda juga panggil Umi Mira. Dan tagline Umi selalu katakan, anak-anak kita mestinya menjadi jalan yang memudahkan kita ke syurga, ya, bukan sebaliknya anak-anak yang menjadi batu sandungan, ya. Sungguh naudzubillah ketika kita sudah Allah izinkan masuk syurga, ternyata dipanggil oleh siapa? Oleh anak-anak yang kemudian protes dengan kita. Mereka belum dapatkan haknya dari kita. Tentu saja itu tidak ingin kita dapatkan. Kita menginginkan bagaimana anak-anak menjadi jalan syurga kita. Sedikit perkenalan, Pak Umi perawat di Rumah Sakit M. Jamil sejak 2005, berarti hampir 18 tahun. Lama di ruangan penyakit dalam, dan di penyakit dalam itu Umi dikasih amanah sebagai konselor pasien HIV/AIDS. Ya. Nah, mengelola pasien HIV/AIDS itu luar biasa, Mama. Umi sudah sampai di fase muara akhirnya. Ya.
pasien yang kemudian karena narkoba penularannya, lalu 2010 sampai 2017 karena seks bebas penularannya, lalu 2017 sampai ke sini itu yang paling banyak itu karena LSM, lelaki seks dengan laki-laki atau LGBT atau gay. Maka sejak itu Umi bicara dengan teman-teman, Umi tidak mau lagi bicara di muara, Umi pinginnya mau di hulunya. Apa kira-kira akar masalah ketika seorang pasien Umi yang masih usia 20 tahun, 25 tahun, usia 30 tahun, ini sampai jatuh ke dunia yang mestinya tidak mereka masuki. Maka sejak itulah Umi mulai belajar tentang keluarga. Sampai sekarang pun tidak berhenti belajar sama dengan ayah bunda, tidak pernah berhenti kita untuk belajar bagaimana sebenarnya pola pengasuhan anak. Yang ujung-ujungnya mereka kenapa bisa mudah saja diajak narkoba, kenapa tidak berpikir bahwa kezaliman yang sangat-sangat besar dengan kemaksiatan mereka hubungan sesama jenis gitu ya. Di mana orang tua mereka? Bagaimana kemudian penanaman akidah dari dalam keluarga? Bagaimana kemudian penanaman nilai-nilai kebaikan dalam keluarga? Atau mereka memang tidak pernah merasakan keberadaan orang tua pada saat pengasuhannya? Maka saat itulah memang Umi sudah fokus lagi kepada masalah pengasuhan. Kita sekarang punya tim pendampingan klien dengan kecanduan gadget, pornografi, dan LGBT. Umi praktek di klinik Zamrud Siteba. Kita punya klien sampai hari ini itu sudah 17 orang, kebanyakan mahasiswa, ada juga yang siswa anak sekolah. Ya. Baik, kontaknya silakan. Anak Umi 5 orang, 1 sudah menantuan, alhamdulillah. Semuanya tamatan Arisalah, karena memang dari dulu sudah cinta mati dengan Arisalah. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama tamatan Arisalah angkatan ke-8, lalu yang kedua tamatan Arisalah juga. Insya Allah besok wisuda di UNP, besok wisudaan ke UNP. Lalu yang ketiga di UIN Malang. Alhamdulillah sudah pulang kemarin menghadiri wisuda abangnya jurusan bahasa Arab. Lalu yang keempat kelas 2 MA Arisalah. Lalu yang bungsu di sini kelas 1 SD ku. Buah saleh kata orang lain. Buah saleh ya. Baik, ini lanjutkan saja aktivitas lain nggak usah kami sampaikan, tapi yang jelas sekarang kalau ada yang minta Umi ngasih materi, Umi udah ngasih lagi materi HIV. Kalau dulu Mama Lia kemana majelis taklim, kemana wali murid, kemana Umi bilang tentang bahaya HIV. Sekarang nggak mau lagi bicara di muaranya, Umi mau bicara di hulunya. Bagaimana kemudian pola pengasuhan dalam keluarga, termasuk tema kita hari ini. Nah, ayah bunda, kalau yang ada sekarang kayaknya rata-rata memiliki anak-anak dengan generasi alpha ya. Kayaknya ya, udah lewat dari Gen Z juga kayaknya. Sebagian ada Gen Z ya, Bunda Delvi kayaknya Gen Z sebagian ya. Siapa mereka? Nah, Gen Z itu generasi tamatan kelahiran 2001 sampai 2010. Sedangkan anak-anak kita yang SD sekarang mungkin rata-rata di atas 2010 ya. Rata-rata di atas 2010, berarti usia mereka sampai 13, usia kelas 6 sekarang. Mereka generasi alpha. Kita generasi mana kira-kira? Generasi milenial. Ya, generasi milenial kayaknya. Masih merasakan pakai TV hitam putih kira-kira ya bunda? Masih. Kalau Umi, kayaknya generasi mana nih ya? Generasi X ya. Satu kampung punya satu TV, lalu malam minggu nonton bareng-bareng ya bunda. Iya. Nonton bareng-bareng, lalu ada film Rano Karno, gitu ya. Pegangan aja Rano Karno, langsung tutup mata semua gitu ya, heboh gitu ya, heboh. Kalau sekarang gimana kira-kira? Anak-anak kita, ya sudah dengan gadgetnya, ya sudah dengan gadgetnya. Gen Z, Gen Alpha sudah dengan gadgetnya. Jangankan untuk nonton bareng-bareng lagi, mereka pun bisa kemudian akses sendiri. Ya, kondisi-kondisi yang sekarang menjadi ancaman sebenarnya, walaupun sisi positif mereka juga banyak. Pola kita waktu itu dididik oleh orang tua kita, yang bisa jadi generasi baby boomers. Ya, mereka kemudian mungkin sebagian kita merasa orang tua kita nggak begitu peduli lah dengan pendidikan kita ya. Kita sekolah, pulang sekolah bawa rapor sendiri gitu dulu ya. Bawa rapor sendiri, buku, juara 1, oh ya alhamdulillah, nah lalu berjaya, sudah begitu saja. Tidak ada bagi seperti sekarang, wah anak muda saya, Masya Allah gitu ya, semangat, mau kemana kita? Mau di apa kita? Kan begitu sekarang ya. Kalau dulu nggak ada, paling ujian
udah selesai ujian baru kita tahu. Ya, ibu kita tahu kita selesai ujian. Juara umum dibilangin, Bu besok juara umum, orang tua katanya dipanggil, deh maaf deh Bu besok ke pasar, hari Rabu, hari Sabtu gitu ya. Aduh dia Bukit Tinggi, ibu kamunya Bukit Tinggi, telepon itu pasar, Rabu dan Sabtu. Tidak ada kemudian apresiasi dengan kita. Tapi karena kita generasi yang waktu itu kan generasi yang kuat, generasi yang luar biasa, kita dibangun oleh permainan-permainan yang sepertinya sederhana, tapi membentuk karakter luar biasa. Ya, main apa dulu? Zahbibi main congklak, gitu ya. Di situ terasah kejujuran, ya nggak? Bisa saja tuh dipegangin 2 gundu supaya kemudian di ujungnya dapat besar, gitu ya. Itu pengasahan kejujuran. Lalu kalau kita kalah, kita mengakui kekalahan kita saat itu sehingga kemudian kita bolong pun di situ, gitu ya. Atau kita kemudian janjian, mana dulu HP, mana ada janjian, pokoknya tepat waktu ya, jam hampir siap asar, wah main galah panjang. Biasa apa? Ketepatan waktu dalam berjanji. Hanya siap menang, tidak siap kalah. Mereka main game bagaimana yang membuat mereka senang. Tidak pernah merasakan kapan berasa kalah, menghargai kekalahan orang lain, mengapresiasi kelebihan yang dirasakan orang lain, sehingga apa yang dirasakan dia nunggu apresiasi kita selalu kalau mereka memiliki sesuatu. Banyak hal perubahannya. Maka kita memang ayah bunda generasi alfa, generasi Z, memang harus banyak belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Umi merasakan betul. Generasi anak Umi itu generasinya jomplang. 99 sampai 2007 itu generasi tanpa gadget. Umi hanya punya TV, itu pun tidak mengizinkan TV waktu itu, gitu ya. Sekarang yang 2017 lahir, Umi abinya, kakak-kakaknya udah punya gadget, ya kan? Itu generasi yang jomplang. Maka malah tidak pernah berhenti belajar. Kita semua di sini harus terus belajar karena ada hal-hal yang kemudian bisa jadi selama ini tidak menjadi perhatian kita, padahal sebenarnya itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, kalau untuk bekerja saja kita perlu kuliah 4 tahun. Kuliahnya, kurikulumnya padat, 24 SKS seminggu, sebulan gitu ya. 1 semester. Kita mau mendidik anak-anak kita yang 24 jam bersama kita, apakah sudah mencukupi bekal kuliah kita, bekal pembelajaran kita? Umi punya teman, katanya dia sisihkan waktu setiap minggu itu untuk dengerin video YouTube untuk pembelajaran parenting. Luar biasa katanya. Coba kalau semua orang tua juga lakukan hal yang sama, gitu ya. Pokoknya saya minta saja ini yang Aisyah Dahlan tentang mengenal karakter otak anak-anak, bagaimana kemudian pola komunikasi dengan anak remaja, bagaimana kemudian menyikapi anak yang suka membuli, gitu ya, macam-macam. Tapi kita sudah banyakkah hal yang kita lakukan atau upayakan? Maka sekarang insya Allah salah satunya yang diinisiasi oleh komite. Nah, Umi ambil slide ini sekalian dalam rangka Hari Ibu kabarnya ya, Ibu komite ya. Nah, Al-Ummu Madrasah, ibu itu memang madrasah pertama. Ya, madrasah pertama. Betul, kalau sekarang Umi di BK3 Yayasan Nagari Bangkit Berdaya sedang membumingkan peran keayahan. Ayah harus terlibat dalam parentingnya anak, dalam pengasuhannya anak. Tapi sekarang ini mungkin akan agak lebih banyak bicara tentang ibu, walaupun support sistemnya harus ada ayah. Hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Ayah harus ada di belakangnya, ya. Nah, kalau kita mempersiapkan ibu yang baik, maka kita sedang menyiapkan generasi terbaik, insya Allah. Ya. Mau tidur anak-anak kita dengan siapa rata-rata, Bunda? Sama bunda ya, sama ibunya ya. Yang sama ayah coba boleh tunjuk tangan. Ayah yang anaknya mau tidur sama ayah saja, tidak sama bunda. Boleh tunjuk tangan? Malu tunjuk tangan apa tidak ada? Kalau ada maka saya apresiasi ya. Bangun tidur, siapa yang kemudian berulang kali datang kepada anak untuk membangunkan anak? Ayah apa bunda? Bunda lagi. Adakah ayah yang membuka anak pas aja, nah kita ke masjid ya ayah, gitu, kita ke masjid ya ayah angkat ya, ayah gendong ya, gitu ya. Ada yang menggendong begitu ke masjid mungkin? Ya sudah SD, sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 sekarang, mau seberat apapun anaknya gendong aja, ada? Belum, ya, belum. Nah, bisa jadi memang proses itu
ambil sampel bangun tidur dengan mau tidur. Di sepanjang siangnya dominasi bunda memang lebih banyak kepada anak-anak kita. Ya, walaupun kemudian ada hal juga yang bunda harus lakukan supaya kedekatan dan perkataan ayah dengan anak tetap harus terjaga dengan keseimbangan ayah di luar. Nanti kita sampaikan. Nah, Umi mau sampaikan. Bunda Dila kemarin bilang, Mi, kita miris sekali menengok sekarang bagaimana kondisi. Apa kasus yang kita dengar? Pembulian di asrama, ya? Pembulian, Umi gak tega tuh ngeliatin. Ini kondisinya, Mi. Narasinya ada dibaca, gak berani buka. Pasti menyeramkan, gitu ya. Lalu kita dengarkan anak yang batal wisuda lalu memilih untuk mengakhiri kehidupannya, ya kan? Mengerikan sekali, ya. Lalu kemarin mahasiswa kedokteran, padahal sudah koas, memilih mengakhiri hidup pula karena merasa tak kuat menjalani masa prakteknya yang berat. Siapa mereka kira-kira? Mereka adalah anak-anak kita, anak-anak kita yang kita asuh dengan penuh kasih sayang dari kecilnya. Tapi mereka bisa sampai seperti itu, bisa jadi ada pertanyaan besar. Apakah mereka kemudian biasa dengan respon negatif orang tuanya? Untuk menyampaikan saja, ya ternyata jadwal wisuda abang gagal batal ya, karena skripsi patang belum selesai diperbaiki. Dia ngomong begitu, ternyata selama ini respon ayah apa? Marah, matanya membesar, emosi, gitu ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, sehingga kemudian tidak siap anak untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. Pengalaman dia dengan respon negatif orang tua membuat dia kemudian tertekan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia rasakan. Ya. Coba kita lihat lagi, banyak fenomena sebenarnya. Kalau kita lihat ke pasar, orang tua bisa saja memaki-maki anak, gitu ya. Ke mall sajalah, ke swalayan sajalah. Umi nggak bisa keluar dari mulut itu cara orang memarahi dengan kasar. Umi pasti langsung sesak dada ini, langsung keluar air mata ini kalau melihat seperti itu. Apakah dia lupa? Apakah dia lupa bagaimana dulu perasaannya menanti kehadiran buah hatinya ini? Pejuang garis dua, kata istilah orang generasi sekarang ya. Bagaimana menunggu garis dua di tespek kehadiran istrinya Tuhan. Harapannya, keinginannya, bagaimana munajatnya, sujud panjangnya, ya Allah hadirkan buat kami generasi yang saleh dan soleh. Setelah pernikahan terjadi, lupa mereka dengan hal itu seperti itu. Mudah saja mereka memarahi, mudah saja mengabaikan, mudah saja kemudian memaki. Na'udzubillah. Saat kehamilan. Ya, betapa kemudian si ibu kalau mengalami morning sickness, mual, muntah, gitu ya, mabuk. Ayah menjadi ayah paling siaga. Bahkan ayah rela pulang pada saat istirahat karena buat nyuapin istri yang lagi mabuk di rumah, gitu ya. Ditanyain nanti kalau abang pulang mau dibelikan apa. Sudah sampai rumah dibeliin ya, istri gak suka, beli lagi yang baru. Siap untuk hal itu. Untuk apa? Untuk si buah hati yang mereka tunggu dan mereka nanti. Tapi ketika sudah lahir, mereka sudah besar, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, kita lupa bahwa mereka tamu istimewa kita. Kita lupa bahwa mereka anugerah terindah dari Allah yang mungkin tidak semua keluarga Allah kasih. Umi punya banyak teman, punya banyak saudara yang mengalami ujian yang kemudian Allah pilihkan itu ujiannya. Masing-masing kita Allah berikan ujian yang berbeda. Ya, sudah 14 tahun menikah, sudah coba juga semua. Yang kemudian dengan bayi tabung sudah coba 2-3 kali, tapi Allah takdirkan. Berapa biaya besarnya, tidak bisa kita sebut angkanya, berapa digitnya. Tapi kita alhamdulillah Allah kasih. Ya, dengan penuh penantian yang besar. Kita rasakan rasa syukur yang luar biasa. Rasa sakit kita lupakan, yang keluar hanya senyuman saat kemudian anak sudah kita lahirkan. Masih berdarah-darah kita waktu itu senyum dan kebahagiaan kemudian kita lantunkan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi sekarang enak saja kita cubit anak kita marahi dia, kita besarkan mata kita di depan mereka. Lupakah kita bahwa mereka adalah anugerah terindah Allah yang ternyata melalui dia kita bisa masuk surganya Allah dengan mudah, atau kemudian sebaliknya Allah sangkutkan kaki kita kemudian masuk ke neraka. Lalu bertanyalah kita, kalau sebagian bunda bekerja, ya, kalau ayah rata-rata bekerja, bertanyalah kita, untuk apa kita bekerja?
Kata ayah, buat dikau dan si buah hati. Begitu betul ya. Buat bunda, ya insya Allah Umi dengan ilmu yang sudah dibekali kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kan begitu. Ini pula jalan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kalau ini para ustazah di sekolah, kalau dilarang nih para bunda untuk kerja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Di sisi lain, alhamdulillah ini pula jalan rezeki yang Allah tambahkan. Buat apa rezeki itu? Buat anak-anak kita, buat membahagiakan anak-anak kita. Tapi betulkah kita sudah bekerja untuk kebahagiaan anak-anak kita? Ayah pulang, ya, berlari-lari ini anak-anak kita. Ayah pulang. Tapi coba sebagian kita, ayah capek, panik, pegang bunda, ya. Padahal kita bekerja buat membahagiakan anak kita. Bunda juga begitu mungkin. Sedang istirahat berbaring sebentar, meluruskan badan lah, sisanya nih gitu kan. Bunda main lah, gitu kan. Tak tahu bunda panik lah, gitu. Dengan suara kerasnya, betulkah kita bekerja untuk membahagiakan anak-anak kita? Ya. Permintaan mereka betul, ada kemudian filternya. Kapan permintaan yang kita penuhi, kapan yang permintaan yang kita tunda untuk mengajarkan dia, kapan permintaan yang tidak pernah kita penuhi karena memang berisi keburukan untuk dia. Tapi untuk permintaan yang layak kita penuhi, apakah memang betul-betul juga sudah kita penuhi? Dia minta buku ini hal yang luar biasa saat ini. Kalau adalah anak ayah bunda minta hadiah buku ulang tahunnya, minta hadiah buku untuk hadiah dia terima rapor nanti, itu kebilang luar biasa. Jangan sampai tidak penuhi itu. Susah membuat anak cinta buku saat ini. Kondisi literasi bangsa kita sangat menurun. Umi lihat tadi Ustaz, ada pustaka kita rupanya ya. Iya, Masya Allah, nanti dijadwalkan wajib ke pustaka anak-anak ya Ustaz. Kalau sekarang masih bebas saja siapa yang mau, sekarang wajibkan supaya mereka tahu di situ jendelanya dunia. Ya, jangan mereka hanya lihat TV-nya dan gadgetnya saja. Ya. Nah, ini salah satu analog saja. Adakah di antara kita yang ketika anak melakukan suatu hal yang merusak barang-barang kita, lalu kita marahin dia dengan suara kerasnya, kita menanamkan luka di hatinya, bisakah luka itu disembuhkan? Kata psikolog, melukai hati anak dengan kemarahan ibaratkan paku yang kita pakukan ke dinding batu. Dicabut pun pakunya, bekasnya masih ada. Diplester pun kembali, pasti kemudian tidak seperti semula lagi. Begitulah hati-hati anak kita yang terluka dengan kemarahan kita, kekasaran kita, makian kita. Ya. Kalau HP rusak bisa diservis, tapi hati anak-anak kita itulah yang menjadi luka pengasuhan. Nah, istilah di parenting itu anak-anak yang kemudian melakukan pembulian, anak-anak yang kemudian tidak menghargai orang lain, yang sulit berkomunikasi dengan orang lain, yang sulit meminta maaf atau memaafkan orang lain adalah anak-anak dengan luka pengasuhan. Jangan-jangan anak kita juga termasuk di dalamnya. Nanti kita evaluasi bagaimana kondisi kita. Nah, maka ketika kemudian kita mengetahui, memaknai betapa besar sebenarnya ya dampak komunikasi, pengasuhan kita terhadap anak-anak kita, maka sebenarnya agama kita sudah memandunya. Didiklah anak dengan penuh cinta, dengan penuh kelembutan. Kalau saya udah karakternya begitu, Umi, anak-anak juga udah paham tuh, gitu ya. Kalau belum ngomel, bundanya tuh bukan bunda namanya, gitu ya. Anak bilang itu juga sama Umi. Ya. Tapi betulkah itu yang diharapkan anak-anak kita? Anak-anak kita ternyata butuh cinta dan kasih sayang, ya. Bahkan Rasulullah pun katakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah maha lembut, Allah maha latif, dan dia menyukai kelembutan, dan dia memberi pada kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikannya kepada sikap kasar, dan apa yang tidak diberikannya pada yang lainnya. Nah, kalau kemudian kita membawa garis lurus tadi di slide pertama bahwa anak-anak kita menjadi jalan surganya kita, maka kemudian tidak ada pilihan lain. Ya, mendidik anak itu 5 kuncinya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kata 5-nya, jangan marah ke 5-5-nya. Karena kalau sudah marah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan marah itu seperti
seperti membuka benteng di hati kita yang membuat syaitan masuk berebutan ke dalam hati ini. Marah, ya, beda dengan ketegasan. Marah itu seakan-akan kita membuka benteng di hati kita untuk membiarkan syaitan masuk, sehingga tidak ada lagi pengendalian. Mulut kita bicara bisa apapun, muka kita bisa ekspresi seperti apapun, mata kita bisa melotot seperti apapun, tangan bisa menampar sekuat apapun, kaki bisa menendang sekuat apapun, karena syaitan sudah menguasai hati kita. Marah, maka sangat bahaya sekali. Ya. Marah beda dengan ketegasan. Tegas bermakna kita menegakkan kedisiplinan untuk sesuatu yang sudah kita sampaikan dan kita buat aturan itu di rumah. Nah, Umi hanya izinkan Sabtu dan Minggu pegang HP 1 jam. Itu pun pagi setengah jam, sore setengah jam. Umi tahu apa yang dilihat, saya begitu. Ya. Lalu Umi masak. Dia pegang HP, Umi izin ya pegang HP. Ya, kenapa nak? Main game aja nih, game yang kemarin download, Umi udah tahu apa gamenya. Ya. Setengah jam Umi terlupa. Biasanya dia udah pakai alarmnya. Umi terlupa masih sedang masak. Ternyata waktu sudah lebih. Ya, hari ternyata sudah 9:10, udah lewat 10 menit. Kasih HP sama Umi. Gitu ya. Udah Umi dikit lagi nyangkut Umi gantung gitu ya. Umi tidak mau kasih sama Umi. Itu ketegasan. Tapi kalau marah, baru 9:10 tadi, lebih waktunya Umi datang ke dia, wajahnya merah, matanya melotot, lalu mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, itu ya. Nah, ini hal yang kemudian tidak diinginkan dalam pendidikan anak. Ya, kalau kemudian Bunda sudah marah, ingat saja, pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti. Padahal cuma bilang kasih HP ke Umi saja. Betul-betul ya, tidak pernah mengerti dengan kalimat Bunda, anak nakal yang tidak pernah patuh. Masya Allah, udah berapa tuh sok tersimpan. Yang saya bang anak tidak patuh, ya sudah gitu ya, disimpan dalam memori anak-anak kita, lalu dia tunjukkan dalam perilakunya, karena dia sudah dilabeling oleh orang tuanya sebagai anak yang tidak patuh. Nah. Mau dibalikan selain apa? Ya, baik. Nah, sedikit kita bicara tentang otak. Walaupun ini sebenarnya kalau untuk video-video boleh yang Bunda buka nanti di materi Ibu Aisyah Dahlan, ya. Boleh dilihat dari bagaimana dampak kemarahan terhadap proses pikir anak, terhadap emosional anak, terhadap kepribadian anak, terhadap komunikasi anak. Itu luar biasa. Kemarahan orang tua, kata-kata kasar orang tua, kata-kata makian orang tua, ternyata minimal mengganggu 5 bagian otak. 5 bagian otak. Yang pertama, kepercayaan dirinya. Dia hilang percaya diri. Yang sebenarnya dia punya kemampuan yang banyak, tapi dilabel oleh orang tuanya pemaleh banget anak Bunda. Sudah. Dia sepertinya menjadi orang yang tidak punya keseriusan dalam hal apapun. Sehingga bangun tidur pun dia bawa begitu. Kan kata Bunda, anak pemaleh. Gitu ya. Termasuk masalah komunikasi, dia tidak akan mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kasus-kasus yang banyak terjadi itu sekarang, takut dimarahin, takut kemudian disalah-salahkan oleh orang tua, tidak mampu mengungkapkannya. Ya, termasuk kemampuan proses pikir. Anak yang besar dengan kemarahan tidak mampu berpikir secara jernih. Ini bagian batang otak yang hitam ini distimulasi untuk reaksi kuat. Ya, kalau dia sedang diancam, sedang dimarahin, sedang ditakut-takutin, maka bagian otak ini yang akan lebih menonjol. Nah, yang kita inginkan sebenarnya proses limbik emosi ini yang kemudian diasah lebih baik. Anak-anak belajar, memang dia punya target belajar, tapi kemudian dia menyenangi apa yang dia pelajari. Maka ustaz-ustazah pun sebenarnya kita harapkan hal yang demikian. Kalau anak tidak mampu mencapai targetnya, tidak apa-apa. Kepada ayah bunda, proses memiliki anak, proses menjalani masa pendidikan anak, ini adalah poin-poin dan pundi-pundi pahala buat kita. Jangan kemudian stres dengan target kita, jangan stres dengan standar yang kita buat.
Mohon ini ingat, ya. Anak saya wajib hafiz Quran kelas 1 ini 1 juz. Itu target yang kita buat. Kalau anak sampai stres dengan target itu membahayakan mimpinya. Ya. Tapi kemudian kalau kita hadirkan mencintai Al-Quran, bagaimana Allah mencintai orang-orang yang selalu belajar Al-Quran, bagaimana akan menjadi sohibnya Allah nanti pada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Senangi dulu dia dengan Al-Quran, bagaimana mereka betul-betul menyadari bahwa berada mereka dengan Al-Quran itu betul-betul sesuatu yang mereka sukai. Disitulah kemudian kuncinya untuk memudahkan mereka mencapai target. Tapi jangan pernah bicara target kepada anak-anak kita, tapi bicaralah tentang proses. Nah, ini bagian otak berpikir. Ternyata proses emosi tadi akan membuat proses pikir yang baik kalau kemudian dia berkembang sama-sama baik. Ya. Jadi kenapa kemudian anak kita dalam kondisi tertentu lelah bana, gitu, lambai bana penangkapannya. Karena Bunda Ajan dari tadi, kok saya tak bisa loh, gitu ya. Kalimat begitu keluar, kalimat itulah yang sebenarnya menghambat proses pikir anak kita. Wah, anak muda belum mau belajar sekarang, masih mau main dulu. Jam berapa kita nanti janjian belajar, gitu ya? Tinggal diganti saja jadwalnya. Itu yang kita inginkan apa? Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Siapa mereka? Mereka yang mencintai agamanya, mencintai Al-Qurannya. Bagaimana dengan pelajaran? Tanamkan kepada mereka. Anak bunda butuh belajar membaca. Anak bunda butuh belajar matematika. Karena untuk ini kita bisa hidup lebih baik. Nanti anak muda kuliah mau belajar apa? Supaya apa? Supaya ilmunya bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau kita tidak kuliah, tidak sekolah, tidak kuliah, kemudian apa ini yang akan kita bagikan kepada orang lain sebagai sumber pahala kita? Mau belajar Al-Quran dengan sedalam-dalamnya, oke, Al-Quran berarti anak muda nanti akan bermanfaat buat orang lain. Jangan kemudian targetnya nanti jadi sarjana ya, nanti kemudian kerja di sana ya. Bukan itu, walaupun sepertinya wujudnya sama, tapi makna yang kemudian disimpan oleh anak-anak kita berbeda. Ya, ini bahayanya yang kemudian Umi juga sampaikan di slide pertama tadi sebenarnya. Anak-anak kita bukan baik-baik saja. Mereka hidup di dunia yang sangat berbahaya. Mereka berbeda dengan kita. Dulu ditinggal orang tua kita, orang tua kita ke pasar misalnya, atau pergi ke sawah misalnya. Kita orang yang baik-baik saja waktu itu kan? Ya, Umi ingat sekali. Pagi kita sekolah, pulang sekolah karena memang baju dicuci sendiri gitu ya, rendam cucian lalu kita cuci gitu ya Bunda ya. Lalu punya tanggung jawab cuci piring, janjian jo kawan pai lain, lalu pai mengaji gitu ya, pulang mengaji deko baca Quran pula di rumah, lalu belajar. Rutinitas kita tak ada yang mengganggu, hal yang baik saja. Tapi coba anak-anak kita sekarang, anak-anak kita, kalau mereka tidak kita bangun suasana yang membahagiakan, ayah dan bunda yang senantiasa mampu membangun komunikasi yang baik dengan mereka, yang berespon positif dengan mereka, mereka bisa menarik diri dari kita. Menarik diri. Bagaimana cara menarik diri mereka? Mulai ya, makan bersama tidak mau. Bahan makan lagi nak, makan sama-sama kita. Belum lapar bunda katanya ya. Mulai dengan itu menarik dirinya. Jadi besok kita liburan mau kemana kira-kira? Malas Maya, gitu ya? Malasnya yang banyak. Mereka sudah menarik diri dari kita. Ayolah kita agendakan, mau nginap gak? Cari penginapan yang murah juga gak apa-apa. Kita mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi saja atau ke sini aja. Udah ada ya. Mulai menarik diri. Kalau mereka sudah menarik diri dan merasa nyaman dan bahagia lagi dekat kita, hati-hati. Mereka cari tempat baru untuk mencari kenyamanan itu. Di mana mereka cari? Di pertemanan. Bisa di media sosial, ya kan? Bisa game online-nya. Melalui gadget-gadget mereka. Kepada ayah bunda kita yang memiliki anak SD sekarang, jangan pernah kasih HP yang menjadi hak milik anak-anak ya. Paling cepat dari hasil penelitian itu umur 14 tahun, itu pun paling cepat. Kalau masih bisa ditunda-tunda, kalau di SMA kelas 3 mulai ngasih anak HP, saat udah mulai pendaftaran kuliah dan sebagainya gitu ya. Paling cepat umur 14. Mereka kan bikin tugas, Umi mereka harus begini, Umi komunikasi dengan komunitas di sekolahnya susah, Umi bagi anak SMP-nya 1-2 gitu ya. Tapi tetap saja dengan aturan yang jelas. Ini banyak mereka. Kalau sudah kecanduan gadget, hari-hari mereka tidak lepas dari gadget, mudah sekali lanjut kepada fase kedua, pornografi.
Ya, bahkan hasil penelitian dari Yayasan Bunda dan Buah Hati, 2 dari 3 anak-anak itu sudah mengakses pornografi dari usia kecilnya. Naudzubillah. Pornografi dari hal macam aspek ya, bisa kemudian dalam bentuk gambar yang mudah sekali dilihat, ya di TV saja iklan-iklan. Setiap sebentar dilihat oleh anak-anak kita, hati-hati kita dengan hal itu. Sampai kepada porno aksi. Nah, kalau sudah pornografi, maka kemudian bagian otak anak kita, PFC namanya, prefrontal cortex, ya. Inilah yang kemudian dirusak oleh pornografi. PFC ini pembeda manusia dengan binatang. Tempat kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Menunda keinginan yang seharusnya ditunda. Memikirkan mana kemudian azab Allah kalau saya lakukan atau kemudian yang boleh saya lakukan. Tapi kalau PFC sudah rusak, ini mudah sekali jatuh ke LG. Pasien ini dengan HIV/AIDS, dia datang ke ruangan ini konseling, karena setiap pasien HIV kan akan dites dilakukan konseling. Azan orang, azan. Lalu dia bilang, nih berarti dulu nih mau sholat. Hal yang baik ya, baik. Dia tahu dengan ajaran agamanya, dia sholat. Tapi ketika ditanya sudah berapa pasangan yang dilakukan hubungan, dia kira-kira 50 kami. Sesantai dia bicara tentang sholat, sesantai itu pula juga bicara tentang kemaksiatan. Tidak ada lagi, PFC-nya tidak berfungsi lagi. Bahkan pasien ini terakhir, umur 58 tahun, punya anak 4, istri guru. Ya, apa yang dilakukan? Kecanduan pornografi, memilih pasangan seksual laki-laki supaya tidak ada yang tuntut nanti menikah, tidak ada yang tuntut kemudian hamil. Naudzubillah min dzalik. Tidak terjadi hanya pada anak muda kita, karena remaja kita. Pasien ini baru seminggu yang lalu konseling, 58 tahun, udah bau tanah katanya, udah ingin mati mestinya, gitu ya. Tapi itu pun masih dilakukan. Kenapa? Tadi PFC sudah besar. Tidak ada lagi pemilah dan pemilih. Tidak ingat lagi bagaimana hidup akan mati. Tidak ingat nanti bagaimana surga dan neraka lainnya. LGBT. Lalu akhirnya apa? Sudah hubungan seksual bebas, pasti ujungnya akan tidak. Dan pada penderita HIV dengan LGBT, 68% jatuh ke gangguan jiwa. Kenapa? Mereka hidup di 2 dunia yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hati mereka memberontak, fitrah mereka mengatakan ini tidak benar. Tapi di sisi lain, dorongan seksual yang tidak bisa mereka kendalikan itu tetap mereka kerjakan. Satu pasien ini umur 28 tahun. Umur 28 tahun, masih sangat muda, gagah, jago. Ternyata sekarang sudah harus makan obat rutin yang buat kejiwaan. Dia merasa sendiri bisa bersama, tidak bisa tidur, insomnia, kemudian merasa orang halusinasinya tinggi. Nah, ini yang terjadi. Kita tidak menginginkan anak-anak kita. Penjagaan kita di bawah ini, ciptakan suasana yang bahagia, ciptakan komunikasi yang harmonis. Bagaimana kemudian respon orang tua terhadap apapun yang diberikan oleh anak-anak, itu kita respon secara positif. Ya, ini sampai jam berapa Ustaz? 4 jam lagi aja maksimal ya? Ya, 10 menit. Ya. Nah, ini ayat Allah yang kemudian diingatkan kepada kita dalam An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim fattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut untuk meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita, anak-anak. Kalau kita meninggal, kalau kemudian Allah putuskan terpisahnya ruh dari jasad kita, sudah siapkah kita meninggalkan anak-anak yang kuat dengan agamanya? Ternyata 2 saja kuncinya, kata Allah: bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan kata-kata yang baik, komunikasi. Ya. Ini kami kalau dikasih ujian, ada yang bertanya begitu. Mungkin pilihan ujian janganlah pilihan ujian anak, nggak usah memilih ujian ya. Gimana ke tangan jana kecil, nggak bisa ditahan emosi orang menghadapinya. Seperti apa betul gitu ya? Seperti apa betul? Pokoknya A yang diisi awak, B dengan B wakisian C dengan melawan kali gitu. Nah, ini lagi-lagi bisa jadi ikhtiar kita untuk mendidik dia sudah baik kita lakukan. Jangan lupakan bertakwa kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah yang kasih dia.
Allah yang amanahkan untuk kita, tidak di tangan kita untuk merubah dia sebagaimana yang kita inginkan. Allah pemilik hati, Allah yang bolak-balikkan hati anak-anak kita. Maka mohon kepada Allah, dan dengan itu pula kita mendapatkan pundi kebaikan di baliknya. Nah, kalau skemanya Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah ya, insya Allah di pilar pertama ini masalah akidah harus kuat. Makanya kalau misalnya ustazah yang kelas 1 ngajarin kelas 1 itu harus banyak ngomong sama anak-anak ya Zah ya. Nah, kalau kemudian dia jatuh, astagfirullah, nah gitu ya. Allah sedang uji abang dengan jatuhnya, Allah lagi kaitkan, gitu ya. Kalau dikasih oleh temannya, masya Allah, alhamdulillah ya, Allah kasih rizki melalui teman yang ngasih hadiah. Allah lagi kaitkan lagi. Setelah makan, alhamdulillah kita bersyukur Allah kasih rezeki. Kaitkan terus apapun yang dia alami dengan Allah, kuatkan akidah. Ayah bunda di rumah juga begitu. Terima kasih lah kayak ayah dia pitina siang malam ayah mencari mah gitu ya. Bukan akidah kita tanamkan gitu ya. Malah kemudian simpanan memori bentuk itu ayah awal mencari gitu ya. Tidak terkaitkan dengan akidahnya. Akidah kaitkan selalu kepada Allah ya. Termasuk hal-hal yang kita pesankan untuk masalah akidahnya. Malaikat maha mencatat ya nak, jangan lupa nanti kita minta dibalas ya nak ya. Sepertinya kita ngomong gak didengarin, tapi ulang-ulanglah selalu. Umi katakan tempatnya bunda yang memang kita punya 20.000 kata per hari yang harus kita keluarkan. Ulang-ulang saja kayak kaset kusut poin-poin akidah kepada anak-anak kita ya. Nah jangan lupa ya Naya, pintu surganya kita tuh 5 waktu. Pintu surganya kita tuh 5 waktu. Kuatkan saja yang masih belum bisa sholat 5 waktu dan kelas 1, kelas 2 SD, kuatkan saja ya akidah kita, bahwa kita menginginkan anak-anak terhubung selalu dengan Allah. Lalu kemudian tentu saja buahnya ibadahnya dan akhlaknya. Kalau akidahnya sudah kuat bahwa dia melakukan sesuatu karena Allah, bahwa memang yang dia inginkan ridha Allah, bahwa dia inginkan masuk surganya Allah, maka ibadah mudah-mudahan. Akhlak juga begitu ya. Nah kalau kemudian secara dunianya, jasmaninya, intelektualnya, mentalnya kita penuhi, kalau bingkainya sudah penuh begini, tidak ada insya Allah. Maka target soleh dan soleha itu bukanlah sesuatu yang sudah kita capai ya. Baik, sedikit lagi saja. Ini masa anak-anak kita sekarang bunda, di 7 sampai 14 tahun, ini pertumbuhan fisiknya cepat. Berpikirnya hal yang sifatnya konkret, yang nampak ya. Kalau kemudian kita bilang bahwa nantilah ya Bunda berikan, nanti itu konkretnya nggak kelihatan ya. Tanggal 1 Bunda gajian, Bunda berikan buku, itu berkonkret ya. Jadi komunikasi kita dengan anak juga jelas. Suka bermain berkelompok anak-anak kita, jangan pernah kemudian kita biarkan dia di rumah saja, dibolehkan dia. Jadi kalau di komplek itu cari mereka teman-teman yang baik. Kalau kita bebaskan, kita takut kebablasan. Maka untuk mendidik anak yang baik, mulai juga mendidik tetangga yang baik, gitu ya. Kita punya tetangga, dia main bebas, kita nggak tahu. Kalau apa bilangin, bawa teman-temannya ke sini. Nah di rumah kita pusat bermain, di tempat kita pusat bermain. Milihin channel filmnya kita yang pilihin. Dia mau main bersama, kita masuk dengan selusupan akidahnya. Siapa yang menang tadi? Nggak boleh curang ya, Allah maha melihat. Udah masuk di situ akidahnya, gitu ya. Kita yang bangun anak-anak tetangga kita kalau menginginkan anak kita yang baik, gitu ya. Masuk. Memerankan perilaku orang dewasa, mulai ya, mulai. Tahu nggak ya, kelas 1 di SD, kelas 2 SD dia bisa marah sama abangnya. Dia memerankan perilaku dewasa. Nah, hal yang kemudian dia dapatkan 0 sampai 7 tahun, itu yang kemudian akan keluarnya di 7 sampai 13 tahun. Lalu gimana Umi, udah lewat tuh goal periodnya 0 sampai 7 tahun. Jangan sedih ya, tetap kemudian pasokan kebaikan ini kita giring ya. Anak meniru itu di 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 13 sudah mulai mengeluarkan ya komponen yang dia simpan. Maka kalau memorinya selama ini pada hal yang baik, pasti keluar begitu. Adek sayang abang, misalnya kata abangnya, pasti dia dengar dari bundanya kalimat itu ya. Janganlah begitu, saya memaafkanlah, pasti dia mendengar itu ketika di umur 7 sampai 13 tahun. Tapi sebaliknya, kalau kita suka marah, kita suka membuli dia waktu dia di rumah, dia mengatakan kata-kata kasar, maka dengan temannya pun lihatlah ya, kalimat kasar pun bisa dilakukan.
ya. Mulai mengenal lawan jenis, dia akan tahu dengan kawannya yang banget gitu ya. Nah, siapa saja temannya banget, ada nih siapa yang kenal namanya disebutin namanya. Mak kenapa kapal dia yang lain tidak? Dia baik, pernah dikasihnya oleh sama Pak Desa gitu ya. Dia nyimpan nama seseorang yang baik sama dia ya. Bersyukur asal juga ada kemampuan analisa mulai dari pengakuan, itu idola dan egosentris. Maka memang perlakuan orang tua untuk usia-usia ini bagaimana kita perankan sesuai dengan dosis yang tepat ya. Kalau kesehatan dan gizinya pastikan tidak, anak sudah mulai memilih makan kalau di usia kelas 1 sampai kelas 6 ini. Tapi bagaimana kita menguatkan dia bahwa gizi sehat seimbang yang nomor 1. Pembiasaan dan disiplin. Anak-anak kita kalau sudah terbiasa bangun subuh terus lah. 2 minggu aja tuh dia nggak mau dibangunkan lagi, minimal dia dibangunkan dengan mudah. Ya jangan kemudian kita yang membiasakan 1 dan minggu aman lah anak libur. Dia lalu sekali-sekali bunda kata ayah, gitu ya. Lalu sekali-sekali yang 5 hari hilang, gitu ya. 1 dan minggu dia libur, yang 5 Senin sampai Jumat hilang lagi. Mana kebiasaan itu terus. Oh kalau dia kelas sekolahnya, ada sepatunya, ada air kolornya, nah itu agak seminggu saja sudah biasanya, ya. Kemampuan belajar dan menghafal sangat tinggi di usia ini, makanya masya Allah, alhamdulillah di SD ku hal ini juga sudah dibangun. Kelas 1 itu tahsinnya ya Zah, baru kemudian mulai menghafal. Ini masa-masa emas untuk memudahkan dia menghafal, ya. Asalkan memang di rumah kita lanjutkan. Karena kalau kemudian ditutupi dengan memori baru, sudah ustazahnya sudah kuatkan hafalan di sekolah, di rumah yang dihafal nyanyian yang lainnya, hilang lagi memori yang dia simpan sebelumnya, ya. Mulai pisah kamar ustazah, ayah bunda, jangan sampai ada lagi yang bergabung walaupun dia bersaudara, pisahkan anak kamar laki-laki dengan perempuan. Kalau baru 2 kamar di rumah, berarti 1 untuk orang tua, 1 untuk kamar anak perempuan, anak laki-laki di luar. Pikirkan pembatas. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita ya 1 kamar. Ini hal yang mengajarkan. Jadi kasus-kasus terjadi masalah pelecehan seksual dalam keluarga, hal-hal yang kemudian alhamdulillah incest dalam keluarga. Seperti ini, kondisi-kondisi aturan agama yang kemudian dilanggar bebas. Anak kita sudah diajarkan auratnya, bahkan aurat dengan saudaranya pun. Ya, anak laki-laki kita biasakan mereka menggunakan celana di bawah lututnya walaupun dia sudah di rumah. Anak perempuan kita tidak ada kemudian pakaiannya juga bebas, tapi juga sebatas yang dibolehkan secara pergaulan sesama. Pilihkan teman dan lingkungan yang disampaikan tadi, belajar mandiri untuk mengambil kemandirian. Ya, kalau kita begitu posesif dan protektif, mendampingi anak setiap buat PR supaya anak dapat 10 dengan hasil PR-nya, anak kita akan besar dengan ketidakmandirian. Biarkan mereka dulu, tadi udah belajar nak, sudah sekarang buat PR-nya sendiri ya. Nanti tak ngerti bunda, nanti salah-salah bunda, enggak apa-apa. Seberapa dulu bikin, biarkan mereka mandiri, dia jauh dulu. Ya, minimal ajarkan dia poin yang penting di awal, kunci-kunci yang mereka harus pahami. Tapi membuat soalnya biarkan mereka sendiri. Kalau hasilnya salah, tidak apa-apa. Ya, jangan kemudian target nilai 10 yang kita buatkan sehingga anak hilang kepercayaan diri. Jebunda selo, papa nggak jebunda nilai tujuannya, kalau jebunda kan 10. Nah, karena bunda mentargetkan angkanya, bukan kemandirian, kepercayaan ini. Udah apa sekarang 7, besok abang lagi coba. Besok nanti sendiri jadi 8, besok ada ngaji jadi 10. Yang penting pembelajarannya sudah tidak ulangi, gitu ya. Bukan menunjukkan jawabannya, tapi menyampaikan jalan cara mendapatkan jawaban yang benar. Gitu ya bunda. Baik. Nah, ini sedikit refleksi diri mungkin. Kalau kemudian selama ini bunda terutama, walaupun ayah juga tidak tutup kemungkinan, ini biasanya membuat kita marah, kasar sama anak, ya. Lelah di rumah. Ibu rumah tangga itu adalah profesi yang luar biasa kalau menurut Umi. Umi memang baru tamat dulu akper, langsung ngajar di perguruan tinggi, lalu kemudian kerja di Engineer, kerja selalu. Bekerjanya Umi bilang selalu salut, kalau Umi punya jempol 10, Umi selalu bilang salut sama ibu rumah tangga. Karena kerjanya 24 jam ya tak bunda? Iya, Bunda Vita tuh luar biasa, 24 jam siap. Kalau wanita bekerja,
Di jam istirahat dia masih bisa istirahat, ya kan? Masih bisa istirahat. Semua pekerjaan kalau sudah tak sampai target kinerjanya ya sudah agak bisa ngaso lah gitu ya. Maka kelelahan ini bisa menyebabkan kemarahan, emosional. Maka bunda-bunda yang di rumah, maka juga harus punya waktu-waktu me time-nya. Ambil me time-nya itu waktu-waktu antara sholat, termasuk juga waktu sholat duha, ya. Maka kemudian proses relaksasinya untuk target-target rumah yang ada itu bisa agak ditenangkan. Pagi kan gitu ya, masak untuk anak, nyiapin baju anak, nyiapin bekal anak dan suami, nyamperin anak, lalu ke pasar, masak lagi, cucian belum dijemurkan ya, tuk gitu ya. Semuanya berserabutan di kepala kita. Maka mulailah untuk mencoba memanajemen waktu, memanajemen pekerjaan rumah, ya. Jangan kemudian tipe idealisnya yang kemudian lebih menonjol. Rumah wajib bersih, makanan wajib tersedia kalau suami pulang, anak-anak wajib kemudian ini segala macam wajib yang kita mewajibkan pada diri kita sendiri. Dan capeknya siapa? Kita juga. Nah, kalau Umi biasa membuat list pekerjaan harian. Kalau target ini 1, 2, 3. Sudah pelaksana 3, hati bahagia, hati tenang. Yang bawah mulai besok. Yang ternyata sedang mengerjakan yang nomor 3, ada interupsi pekerjaan lain yang dadakan, misal, ya, maka bertambah pekerjaan 1 yang ini tunda dulu. Maka ayah bunda terutama yang bekerja pun di rumah harus merasa pekerjaan sudah selesai. Lalu nggak bisa Umi di rumah tuh kan aja nggak sampai kado selesainya dong, ya. Dari mulai dari lalu sampai lalu, bahkan sadar lalu pun kalau orang menangis jatuh-jatuh gitu ya. Jangan begitu, karena mindset kita yang harus kita ubah sekarang. Saya punya target kerja harian dan saya ketika saya sudah selesaikan, saya sudah bisa istirahat. Kenapa? Marah dan emosi itu banyak dicetuskan oleh kelelahan. Yang pemarah bukan ibu yang bekerja, ternyata dari hasil riset. Yang pemarah itu bunda yang di rumah. Padahal ditanya nih pada bunda yang bekerja, capek enggak? Kan luar biasa juga yang capek bunda yang bekerja ya. Pulang kerja yang terbayang, apalagi bapak Ustazah Bibi. Masakan dekotong, gitu ya. Oh baju anak lalu dicuci, berarti langsung dirandam, gitu ya. Masya Allah, ibu depannya DPR. Ya pekerjaan kantor ada lagi yang dibawa pulang. Macam memang. Tapi ternyata relaksasinya orang yang bekerja masih cukup banyak. Nah, kedua-duanya ini sekarang berikan penguatan. Selelah apapun kita, jangan sampai itu yang menstimulasi kemarahan, kata kasar, kata makian kepada anak-anak. Karena ingat bahwa anak ini jalan syurganya kita, bukan jalan kita ke neraka. Alhamdulillah, ya. Kesabaran kita pundi pahala kita, ya. Ketenangan kita pundi pahalanya kita. Mendidik kebaikan buat mereka, lalu mereka kerjakan mengalirnya pahala buat kita. Ingat hal itu, ya. Nah, ada pernah rasa bosan? Kalau bunda pada bosan, bilang sama ayah, ya bunda butuh healing, ya. Butuh jalan-jalan, mau ke mall, belanja belanja atau cuci mata saja, atau jalan keliling ke pantai aja cukup lah, ya. Ke pantai aja duduk di sana makan mie rebus, nasi goreng, sudah 1 jam gitu ya. Rasa bosan seringnya karena hal itu dilakukan terus-menerus tanpa ada yang mengapresiasi. Nah, di sini para ayah, sudah berapa? Pekerjaan bunda tidak ada yang menilai selama ini. Ya, coba rumah bersih pulang, pulang, Masya Allah bersih rumahnya, senang ya pulang kerja. Pernah gak diikutin sama ayahnya? Ya, terus dibuka songkok nasi ya, Masya Allah ada ikan nila goreng balado, sayur, tambah pula kentang crispy sama tempe crispy. Masya Allah, bunda bukannya tadi sedang ada acara yang masih sempat masak buat ayah. Luar biasa bunda ini, pernah gak gitu ya? Nah, karena itulah yang membuat bunda dalam kondisi yang bosan, kurang dipuji, kurang diapresiasi, kurang diakui oleh suami. Nah, suami pun perlu belajar parenting selalu. Nah, kalau tidak, kalau belum, maka bunda buatkan diri lagi. Mau dapat gak dapat pujian, mau dapat gak dapat apresiasi, saya kan bekerja karena Allah ya. Gitu ya. Pahalanya saya ingin dapatkan itu dari Allah ya. Tarik nafas dalam. Beginilah laki-laki sejati memandang udah memuji.
Nah, ini sampaikan, jangan sampai kemudian bosannya kita terlalu dengan itu. Ya Allah, nggak tahu lah yang kau tadi bahas kaja-kaja bawa gitu ya. Kalau nggak tahu ya tuh bilang sama dia, Bang, tadi tahu nggak? Ada tentang gitu ya. Tadi kan gini, kita jalan tadi bayar, kok masanya lama bayar kok? Oh iya, kasih ya. Memang begitu laki-laki sejati katanya, gitu ya. Memang komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, padahal sebenarnya beliau terima kasih sama kita. Beliau bangga dengan kita, beliau senang dengan perlakuan kita, gitu ya. Tanya sama Ustaz, benar Ustaz ya? Nah, ini poin-poin berikutnya, kurang dihargai suami, hati-hati bapak-bapak suami, ya. Atau kemudian konflik ini yang terbanyak. Persentasinya kemarahan ibu kepada anak ketika dia sebenarnya marah ke suami. 82% ternyata. Marahnya istri kepada suami, lampias satu ke anak. Kasihan sekali anak kita ya. Ya, nah ini jaga kondisi. Tidak ada masalah yang tidak lepas dalam rumah tangga kita, pasti ya. Tapi masalah itu kita selesaikan, kita komunikasikan dan jangan sampai berimbas kepada kekesalan, kemarahan, makian kita kepada anak. Ingat lagi, anak dalam surganya saya, anak adalah cara memberikan peluang pahala buat saya. Ya, selainnya ada beberapa lagi, tapi tidak apa-apa, dicukupkan sampai di sini. Tidak pernah berhenti, insya Allah untuk terus belajar. Dan satu hadis Rasulullah terakhir ya, Umi ambilkan sebagai ini penutup saja. Slide-nya nanti boleh dibagikan. Ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, wahai sahabat, maukah kalian aku tunjukkan hal yang akan menjauhkan kalian dari siksa neraka? Kita mau tak begitu ya Bunda? Mau ya? Kita tidak hanya ingin dimasukkan Allah ke surga, tapi juga bebas dari neraka. Jangan sampai kalau ada dosa-dosa kita kepada anak, kepada suami, kepada lingkungan membuat kita harus pula dibersihkan dulu ke nerakanya lalu baru masuk ke surga. Alhamdulillah, bukan dalam. Nah, ada 4 golongan yang Allah bebaskan, Allah haramkan dari neraka. Siapa mereka? Yang haram tersentuh api neraka itu mereka lah hayyin, layyin, qoribin, dan sahrin. Nah, ini adanya dalam pengasuhan kita. Siapa mereka? Mereka hayyin, tidak mudah memaki. Kata-katanya lembut, kata-katanya yang menyenangkan, kata-katanya yang menenangkan, kata-katanya yang memotivasi, kata-katanya yang menghadirkan memori positif buat anak-anak. Kalau setiap hari 24 jam kita bersama anak, lalu menetapkan diri kita dengan hayyinnya kita, maka insya Allah ini golongan ini sudah kita dapatkan. Ya, hal ini sudah kita dapatkan insya Allah. Baru kemudian dia ya, lebih jiwanya lain, ya, orang yang kemudian rendah hatinya, qoribin, mudah dekat dengan orang lain, kemudian sahlin, memudahkan urusan orang lain. Nah, bagi kita pun buat anak-anak kita jangan mempersulit hal yang mereka inginkan. Selagi bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Kadang permintaan mereka sepertinya sederhana, kita yang malah membuat dia ribet, gitu ya. Bu, besok izin ya mau pergi tempat teman. Kenapa? Main tempat teman? Nah, dia itu masih kecil, belum bisa mengizinkan pergi kemana-mana, itu bahaya saat ini ya. Tahu nggak ya? Kita yang bikin ribet, ya. Karena cuma tinggal ditanya, di mana teman-temannya? Itu buat di blok G, gitu ya, setelah teman kita, gitu ya. Jadi kita yang sudah bikin parno duluan, yang bikin berat duluan, sehingga sudah anak jadinya mau ngomong sesuatu kepada kita nggak jadi. Maka mereka cari pelampiasan lain yang membuat kita tidak bisa mengendalikan. Baik, itu saja ya Bunda, semoga bermanfaat, terutama buat Umi yang menyampaikan. Ini sebenarnya lebih kepada Umi sendiri yang terus belajar, memperbaiki masa-masa pengasuhan. Jadi kepada yang sudah remaja dan dewasa, Umi membayar utang pengasuhan kalau itu ada. Nah, sekarang kepada yang kecil, yang Faiz mudah-mudahan terus untuk membenahi diri, karena mereka lah jalan surga kita insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya Bunda. Insyaallah. Baik ya Bunda, kita masih ada waktu lebih kurang sekitar 8 menit menjelang jam 10.
maka insya Allah kita manfaatkan untuk tanya jawab. Jadi jika ada dari ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mira tadi, kita persilakan. Ada? Enggak ya, enggak ada. Ya, tinggal diamalkan kata Ibu. Baik. Ini saya, insya Allah kalau jika tidak ada maka kita cukupkan ya Bunda. Pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mira yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa untuk kita semua. Dan semoga ini tentu bisa kita praktekkan, kita terapkan, kita lakukan untuk anak-anak yang menjadi insya Allah jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Baik ya Bunda, kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran kita bersama. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita cukupkan untuk seminar parenting ini yang diinisiasi oleh komite. Dan tentu kita juga mengucapkan terima kasih banyak pada komite sekolah yang sudah mengadakan agenda ini. Mari kita cukupkan pertemuan kita dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan akhirul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bunda.